Sebelum acara dimulai, marilah kita bunyikan salam perjuangan. Merdeka! Pancasila! 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 Tentunya banyak kiprah yang sudah kita laksanakan. Semoga ke depan pemuda Pancasila semakin bisa berada di tengah-tengah masyarakat, mengamankan dan mengamalkan Pancasila. Selama ini mungkin Pancasila hanya sekedar banyak di lain elemen masyarakat itu hanya sebagai simbol, tetapi kedalamannya bagaimana itu mungkin harus yang menjadi tugas kita bersama. Saya berharap mudah-mudahan pemuda Pancasila yang semakin kesini semakin bagus. Kang Dian, terima kasih. Alhamdulillah saya secara pribadi dan secara sebagai Sekretaris Dewan Pakar sangat bergembira. Jadi jangan sampai ada kesan bahwa pemuda Pancasila ini sebagai ganjel di nagrek gitu ya. Kalau ganjel di nagrek itu kan kalau butuh naik itu baru dipakai. Kalau sudah naik ganjelnya kan ditinggalin gitu ya. Di nagrek kan seperti itu. Jadi ya inilah tugas kita, harus mengingatkan kader-kader yang sudah jadi menggunakan ganjel pemuda Pancasila, setelah jadi kok lupa sih gitu. Jadi harusnya itu pemuda Pancasila itu dijadikan mobil yang disewakan gitu ya. Kalau disewakan itu kan tanggung jawab penyewa. Yang saya banggakan teman seperjuangan MPU yang kebetulan hadir pada kesempatan ini, Kang Deddy Supardan, silakan berdiri Kang Deddy, Wakil Ketua. Ada juga Kang Rahmat Mulyana, Mamat Dukuh, ini beliau di senior kita. Terima kasih kehadirannya Kang Rahmat. Ada juga Bung Adi Martono, MPO yang hadir pada kesempatan ini. Ada juga Bung Yosef Septianus Aki. Ada yang terhormat Sekretaris Dewan Pakar Teh Rita, Dirgahayu pemuda Pancasila, mudah-mudahan tetap eksis dan tentunya tegak lurus mempertahankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Termasuk hari ini kami hadir adalah tindak lanjut daripada kunjungan Ketua MPW Bapak Haji Dian dan jajaran pada saat itu ke kantor wilayah. Kita sepakat berkolaborasi. Stakeholder dari kami Kemenkumham adalah salah satunya adalah Ormas, dalam hal ini Pemuda Pancasila. Sudah kita jalin sejak dulu, sejak beliau, kalau izin boleh saya katakan, sejak beliau aktif di KNPI ya 2006-2007. Kami sudah terus menjalin dengan Pemuda Pancasila. Tepuk tangan untuk Pak Dian yang selalu menjaga silaturahmi dengan pemerintah, dalam ini dengan Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sebelumnya marilah kita sambut salam nasional dan salam perjuangan Ormas Pemuda Pancasila. Merdeka! Pancasila! 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 Aplaus untuk Pemuda Pancasila. Sulit menghadirkan orang banyak tapi tidak bagi Pemuda Pancasila. Kader Pemuda Pancasila acara jam berapapun selalu siap hadir, mau pagi, siang, sore, apalagi tengah malam. Tapi alhamdulillah pagi ini begitu rempek ya, yang biasanya begadang tidak begadang dulu karena ingin hadir dan menurunkan darahnya pada hari ini. Ini luar biasa, apresiasi, aplaus untuk seluruh kader Pemuda Pancasila yang telah hadir pada hari ini. Alhamdulillah pada hari ini kita semua dapat berkumpul sama tentunya dalam rangka silaturahim, lebih mempererat tali persaudaraan dan kekompakan di antara kita. Dan juga pada hari ini 28 Oktober 2022 Pemuda Pancasila genap berusia 63 tahun. Sebuah usia yang tidak muda lagi. Usia 63 di mana Ormas Pemuda Pancasila semakin hari semakin menunjukkan kelasnya, semakin hari semakin menunjukkan kiprahnya dan pengabdiannya. Sehingga tahun 63 tahun ini bisa dikatakan bukan tahun kemasan dan kejayaan Pemuda Pancasila. Kenapa demikian? Seperti kita ketahui bersama bahwa Pemuda Pancasila selama ini identik dengan dunia kekerasan, identik dengan organisasi yang meresahkan. Tapi insya Allah, alhamdulillah pada hari ini banyak pejabat tinggi negara
banyak tokoh-tokoh masyarakat yang ingin bergabung kepada Pemuda Pancasila. Ini artinya menunjukkan bahwa telah terjadi pergeseran nilai, terjadi pergeseran kualitas, yang mana yang dulu didominasi oleh petarung-petarung tangguh sekarang mulai masuk para intelektual. Ini bisa kita buktikan kepengurusan kita di Majelis Pimpinan Nasional. Ketua MPR RI Bung Bambang Susatyo adalah wakil Ketua Umum MPN Pemuda Pancasila. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Kadin Pusat Bung Arsad Rasid, salah satu wakil Ketua Umum MPN Pemuda Pancasila. Ya. Kemudian Sekretaris Jenderal MPN Pemuda Pancasila adalah staf khusus Wakil Presiden. Begitu juga dengan Ketua DPD RI Bung Lanyala Mataliti, beliau Ketua MPW Pemuda Pancasila Jawa Timur. Jadi kalau di tingkat lembaga tinggi negara, Bung Lanyala itu setingkat selevel dengan Bung Bamsud. Tapi untuk tingkat Pemuda Pancasila, Bung Lanyala selevel dengan Dian Radian, sama-sama Ketua MPW Pemuda Pancasila. Jadi luar biasa, telah terjadi pergeseran nilai ke arah yang lebih baik. Usia 63 tadi seperti yang disampaikan oleh Sekretaris MPO, ini adalah momentum kita untuk merefleksikan diri, untuk mengevaluasi apa saja selama 63 tahun yang sudah dikerjakan oleh Pemuda Pancasila. Sejak lahir tahun 59, Pemuda Pancasila selalu menjadi garda terdepan dalam menjaga keutuhan dan berdirinya tetap tegaknya Pancasila dan menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Kami, jajaran Pemuda Pancasila Jawa Barat, bertekad untuk senantiasa berada di garda terdepan menjaga Pancasila dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana ikrar Pemuda Pancasila, bertanah air satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, berbahasa satu, bahasa Indonesia, dan berideologi satu, ideologi Pancasila. Pancasila! Inilah yang melandasi semangat kita dalam menjalankan roda organisasi. Kami di Jawa Barat terus berbenah diri. Kami ingin memberikan yang terbaik bagi masyarakat, karena kami menyandang nama Pancasila yang sudah merupakan satu tanggung jawab dan konsekuensi kepada seluruh kader di dalam kehidupannya sehari-hari, dalam melaksanakan program dan kegiatannya harus dilandasi, harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Sebagaimana tema ulang tahun hari ini, mari bersama bumikan Pancasila. Artinya bumikan Pancasila bukan berarti menamkan Pancasila, bukan berarti Pancasila itu menjadi tiada, tapi bagaimana sikap perilaku kita dapat mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Kita selaku kader Pemuda Pancasila harus bisa menjadi contoh bagi masyarakat Indonesia lainnya. Dan kepada kader-kader Pemuda Pancasila yang tidak mampu di dalam kehidupan kesehariannya mencerminkan nilai-nilai Pancasila, silakan keluar dari organisasi masyarakat Pemuda Pancasila. Silakan kepada kader-kader yang perilakunya tidak ingin menunaikan atau mencerminkan nilai Pancasila, silakan. Masih banyak anggota Pemuda Pancasila, masih banyak anggota masyarakat yang ingin bergabung kepada Pemuda Pancasila. Hari ini pergerakan KTA di Jawa Barat itu berangsur-angsur naik menuju ke 200.000. Insya Allah 2024 1 juta KTA akan kami persembahkan untuk Pemuda Pancasila se-Indonesia. Artinya apa? Ketika kita memang antusiasme masyarakat untuk masuk menjadi anggota Ormas Pemuda Pancasila, harus ada semacam program konkret yang nyata, yang menyentuh, yang dapat mengarahkan, sehingga Ormas Pemuda Pancasila ini tidak lagi dikatakan sebagai ormas preman, ormas yang meresahkan, ormas yang menakutkan. Tapi insya Allah, ya, anjing menggonggong kafilah berlalu, Pemuda Pancasila seluruh jajaran hari ini se-Indonesia telah menunjukkan pengabdiannya dengan mendonorkan darah dan melakukan banyak kegiatan sosial. Selain santunan anak yatim, kemudian bedah rumah dan lain sebagainya. Ini luar biasa. Ini harus terus diekspos karena kita tahu bersama di dunia maya ini sangat selalu mendiskreditkan dan menyudutkan organisasi kita. Begitu komentarnya sangat menyakitkan hati kita. Di mana Pemuda Pancasila katanya adalah
penjaga perbatasan antara Indomaret dan Alfamart. Itu luar biasa, itu yang harus kita kikis. Kemudian Pemuda Pancasila TNI Rasa Jeru, Pemuda Pancasila Kopasjat, Komando Pasukan Hajatan. Insya Allah Pemuda Pancasila sekarang ingin selalu berbuat yang terbaik, ingin selalu keberadaannya benar-benar bermanfaat dan dirasakan oleh masyarakat. Salah satu wujudnya ini, kami memfasilitasi ya kawan-kawan saudara-saudara kita yang ingin berusaha. Insya Allah seluruh kader Pemuda Pancasila tidak hanya hari ini ada sebagai sebuah launching saja, dan kita akan coba sebarkan ke seluruh kabupaten kota Jawa Barat agar kader-kader Pemuda Pancasila yang ingin memiliki legalitas sederajat dengan perusahaan perseroan terbatas bisa kita segera keluarkan NIB-nya. Nah, ini penting sekali karena selama ini banyak saudara-saudara kita yang kesulitan untuk mendapatkan modal kerja. Insya Allah di sini ada BJB Saraya yang siap bersama Pemuda Pancasila membangun dan mensupport keluarga besar untuk selalu eksis dalam perekonomian. Sekali lagi terima kasih Pak Oji ya atas kehadirannya. Dan selama ini kita sudah menunjukkan soliditas, kita sudah menunjukkan kemandirian. Tadi disampaikan bahwa Pemuda Pancasila itu tidak pernah bergantung kepada pihak manapun, termasuk kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat. Setiap kegiatan-kegiatan kita bisa laksanakan secara baik, secara mandiri. Jadi kita selalu berpegang pada prinsip haram hukumnya Pemuda Pancasila meminta-minta, tetapi haram pula kalau dikasih nolak. Jadi alhamdulillah kita tidak pernah mencari atau meminta-minta, tapi banyak potensi di Jawa Barat ini di dalam Pemuda Pancasila yang ikhlas ya mensupport kegiatan-kegiatan Pemuda Pancasila, termasuk pada kegiatan kita pada hari ini. Pada pihak-pihak yang sudah mensupport membantu, kami haturkan terima kasih. Masih banyak program yang akan kita gagas ke depan, termasuk ini Pak Azmil, beliau dari Pak Azmil ya PT Margas, beliau ingin bersama-sama Pemuda Pancasila membangun sebuah kekuatan bidang teknologi, dan insya Allah sudah menandatangani MOU dan siap ke depan bersama Mbak Vargas. Kita juga akan selalu mengutamakan kepentingan anggota. Nanti akan dibuat sebuah sosialisasi ya aplikasinya, dan itu bisa dimanfaatkan oleh seluruh kader Pemuda Pancasila. Atur nuhun Mas Mel, beliau jauh-jauh dari Malaysia nih, jauh-jauh dari Malaysia hanya ingin bekerja sama dengan Pemuda Pancasila. Berarti Pemuda Pancasila, kebesaran Pemuda Pancasila ini tidak hanya di Indonesia tapi sudah sampai ke Malaysia. Atur nuhun Pak Azmil. Saya pikir itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Ormas Pemuda Pancasila semakin baik. Tadi saya sampaikan di dalam memasuki tahun politik, ya di dalam memasuki tahun politik kita selalu memberikan kebebasan kepada seluruh kader Pemuda Pancasila untuk bisa mengapresiasikan, mengimplementasikan berbagai kelebihannya untuk juga ikut di dalam kontestasi pemilihan umum 2024. Kami dari MPW tidak pernah mengarahkan saudara-saudara untuk masuk pada salah satu partai, karena tadi yang disampaikan oleh kita, Pemuda Pancasila tidak ada di mana-mana tapi tidak kemana-mana. Artinya ketika keluar dari Pemuda Pancasila, silahkan ya kawan-kawan dengan berbagai kepentingan partainya, silahkan. Tapi ketika masuk ke rumah juang MPW Pemuda Pancasila Jawa Barat, kita lepaskan seluruh kepentingan partai. Kita solid di bawah komando keluarga besar Pemuda Pancasila Jawa Barat. Jadi apapun partainya, anggota DPRD-nya, kepala daerahnya harus kader Pemuda Pancasila. Jadi silakan kita sama-sama memiliki tanggung jawab mengantarkan Kang Ahmad Herudin menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Kita juga punya tanggung jawab kembali mengantarkan Pak Haji Kusnadi sebagai anggota DPRD. Baik, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini Jumat 28 Oktober 2022, atas nama Majelis Pimpinan Wilayah Ormas Pemuda Pancasila Jawa Barat, saya membuka dengan resmi
rangkaian kegiatan Hari Ulang Tahun Pemuda Pancasila yang ke-63 tingkat Jawa Barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila, 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 merdeka. Hari yang kau tunggu bertambah 1 tahun usiamu, bahagialah kamu yang ku beri bukan jam dan cincin, bukan seikat bunga atau puisi, juga kalung hati. Maaf, bukannya pelit atau gak mau, gak modal dikit yang ingin aku beri padamu doa tulus hati. Moga Tuhan melindungi kamu serta tercapai semua angan dan cita-citamu. Mudah-mudahan diberi umur panjang, sehat selama-lamanya. Moga Tuhan melindungi kamu serta tercapai semua angan dan cita-citamu. Mudah-mudahan diberi umur panjang, sehat selama-lamanya. Selamat ulang tahun. Happy birthday, Sport. Selamat ulang tahun. Buon compleanno, selamat ulang tahun. كل سنة وانت طيب. سلامات ulang